Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika. Kita sudah masuk pada tema 7 subtema 3. Di sini kita akan mempelajari tentang pecahan sebagai bagian dari kesatuan, pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda, dan sekumpulan objek. Kita masuk pada materi yang pertama, pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Perhatikan, ibu membeli 3 kue. 1 kue dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Jadi di sini ibu membeli 3 kue ini. Nah, kue yang pertama ini ibu potong menjadi 2 bagian sama besar. Jadi bagian ini dengan yang ini sama besar. Nah, dari gambar ini, kalau kita mau nyatakan dalam pecahan, ingat kembali untuk menentukan penyebut dan pembilang bagaimana? Ya, bagian yang kita bagi-bagi ini merupakan penyebut. Sedangkan satu kesatuan ini merupakan pembilang. Jadi dari gambar ini dapat kita nyatakan dalam pecahan berapa? Pecahan 1/2. Oke. Lanjut gambar kedua. Di sini ibu memotong kuenya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, jadi bagian-bagian yang dipotong ini adalah penyebut. Jadi kita taruh di sini 3. Kemudian kue ini terdiri dari 1 kesatuan. Maka pembilangnya adalah 1. Jadi dari gambar ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Kita lanjut pada gambar berikut. Di sini gambar ketiga ada 4 potong kue. Nah, di sini 4 potong dinyatakan dalam penyebut. Kemudian 1 kesatuan utuhnya masuk kepada pembilang. Jadi, dari gambar ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Ingat, yang dibagi-bagi itu masuk kepada penyebut. Jadi 4 potong itu atau 4 bagian itu adalah penyebutnya. Sedangkan kue yang utuh yang sebelum dibagi itu masuk kepada pembilang. Jadi dari gambar ini menunjukkan pecahan 1/4. Contoh berikut, perhatikan di sini ada 1 sedotan, kemudian dipotong sebanyak 5 bagian sama besar. Ingat selalu untuk menentukan pecahannya, penyebut dan pembilang. Bagian-bagian yang dipotong ini masuk kepada penyebut, sedangkan 1 kesatuan utuhnya ini merupakan pembilang. Jadi dari gambar ini, sedotan ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/5. 1 sedotan utuh dibagi menjadi 5 potong atau 5 bagian sama besar. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita masuk pada pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Nah, pecahan-pecahan itu dapat ditentukan juga dari benda-benda ya. Perhatikan untuk menentukannya, yaitu yang pertama kita hitung dulu berapa jumlah benda seluruhnya. Ini untuk menentukan penyebut, sama dengan cara kita menentukan seperti sedotan tadi dan kue tadi ya. Untuk pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Jadi kalau di sini lebih gampang lagi. Kita tinggal perhatikan ada berapa buku ini. Ya betul, ada 3. 3 buku ini masuk kepada penyebut. Jadi dia di bawah. Jadi dibuat 3. Nanti kita buat 3 di bawah. Terus untuk menentukan pembilangnya kita lihat posisi bukunya ini.
satu buku posisinya berbeda, maka ini adalah pembilangnya. Jadi, 2 buku posisi sama, sedangkan 1 buku lagi posisi berbeda. Maka jumlah 3 buku ini adalah penyebut dan 1 buku yang posisi berbeda adalah pembilang. Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, contoh berikut di sini ada 3 pensil. 2 pensil dengan posisi yang sama, sedangkan 1 pensil ini posisi yang berbeda. Untuk menentukan penyebutnya, kita hitung bendanya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ini adalah penyebut. Sedangkan pembilangnya, perhatikan yang berbeda di sini yang mana dari gambar ini. Ya, yang ini yang berwarna merah. Maka ini masuk kepada pembilang, ditulis di atasnya. Maka dari gambar ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Oke, sampai di sini sudah paham? Untuk latihan, perhatikan di sini ada 1 kue utuh. Kemudian terdiri dari berapa potong? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu tadi bilang bagian-bagian yang sudah dipotong ini adalah penyebut. Sedangkan 1 kue utuh ini adalah pembilang. Maka dapat dinyatakan dalam pecahan 1/8. Sedangkan perhatikan pizza ini. Ini ada 1 potong, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini adalah penyebutnya. Sedangkan 1 kesatuan utuh ini adalah pembilang. Jadi pizza ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, seperti itulah cara kita mengetahui itu pecahannya dari sebuah gambar. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk tugas kalian jangan lupa dikerjakan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.